Jamaah salat waktu subuh rahimakumullah. Kembali pada kesempatan pagi hari ini, mari kita sama-sama mengucapkan syukur alhamdulillah. Pertama, alhamdulillah oleh Allah Subhanahu wa taala kita bisa bangun dari tidur kita yang sangat nyaman, karena nilainya pada waktu salat subuh ini itu siapapun orangnya dimanapun kita berada, biasanya menjelang waktu kita untuk melaksanakan salat fajar ini gurihnya nyaman badan. Pada saat ini oleh Allah Subhanahu wa taala alhamdulillah kita dibangunkannya untuk melaksanakan salat waktu subuh berjamaah. Ini nikmat. Kemudian begitu kita bangun sudah membaca doa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Kita berwudu atau mungkin ada juga yang melakukan mandi, lalu kita siap-siap untuk turun ke masjid. Ini nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah, apa yang dianjurkan oleh Rasulullah. Kita salat sunat dulu dirubah, mungkin juga sunat qabliyah subuh dirubah. Turun kita dari rumah, buka pintu, kita turun jalan kaki, ada pakai sepeda motor dan lain sebagainya, sampai ke masjid. Begitu kita sampai di masjid, sampai di tangga masjid, sampai di pintu masjid, baca doa, Allahumma ftahli abwaaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah bagiku semua pintu-pintu rahmat. Sampai ke masjid, salat tahiyatul masjid 2 rakaat. Kemudian kita berniat iktikaf di masjid ini. Selama ini Allah selalu menurunkan rahmat lawan siapa yang ada di masjid pada saat ini. Allah turunkan rahmat. Bapak Ibu, ini nikmat yang luar biasa. Kemudian juga tidak lupa kita habis salat subuh baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir 10 kali. Kemudian kita baca subhanallah 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 33 kali. Alhamdulillah 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 33 kali. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar 33 kali. Kita tutup dengan 100 la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lagi. Rasulullah mengatakan, siapa yang membaca kalimat tauhid la ilaha illallah wahdahu la syarikalah 10 kali diiringi dengan membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 33 kali, ditutup dengan kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarikalah sekali, walaupun dosanya sebanyak buih di lautan diampuni oleh Allah. Walaupun dosanya sebanyak pasir, bukan kerikil. Kalau kerikil gadar, walaupun dosanya sebanyak pasir akan diampuni oleh Allah segala dosa. Alhamdulillah. Bapak Ibu juga tidak lupa, mari kita selalu baca salawat dan salam. Salawat dan salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada para sahabat baik beliau sampai akhir zaman nanti. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu, memang kita hidup ini di dunia
perlu makan, perlu minum, perlu tidur, itu sudah tahu semua taat. Bila ia lapar baru makan, bila ia haus bawa minum, bila mengantuk bawa tidur, bawa guring, bila keuyuhan istirahat. Jadi urusan dunia sudah tahu, siapapun orangnya tahu. Tapi kebutuhan manusia hidup bukan hanya makan tidur, bukan hanya istirahat, tapi manusia ada lagi yang lebih daripada itu, ibadah. Nah disinilah kenapa kita disuruh baca tasbih, kenapa kita disuruh baca takbir, kenapa disuruh baca tahlil, kenapa disuruh baca sholawat, kenapa baca Quran. Karena kebutuhan jiwa kita, kebutuhan roh kita ini, kalau untuk jasmani makan, minum, tidur dan lain sebagainya, kalau rohani kebutuhannya adalah dengan ibadah. Mulutnya bertasbih, ibarat kita hidup ini itu minum makan vitamin. Vitamin itu macam-macam, ya kan? Nah, yang paling baik kalau kita hidup ini lengkap di dalam diri kita, di vitamin apa semuanya ada. Ini orang kesehatan atau benar-benar bagaimana vitamin dan apa gunanya vitamin itu semuanya orang kesehatan tahu. Sama juga dengan kita, kalau kita baca sholawat, ini ibaratnya vitamin yang sangat hebat. Nah disinilah kita alhamdulillah setiap pagi begitu kita sholat berjamaah, kita selalu baca sholawat, kita selalu baca tahmid, kita selalu baca tahlil, kita selalu baca takbir, kita selalu baca Al-Quran. Bapak Ibu, pagi hari ini kalau minggu-minggu yang lewat ceritanya kita tafakkur tentang ayat-ayat Allah, baik ayat yang tahu takwiniyah, itu melihat langit, melihat bumi, melihat binatang, melihat apa saja, jadi disebut namanya ayat takwiniyah. Dan ada lagi ayat-ayat yang kandungan di dalam Al-Quran. Kita tafakkur ini untuk mendapatkan yang pertama, malam yatawalladu minha at-tauhid wal yaqin. Yang pertama kita akan dapat dengan tafakkur kepada ayat-ayat Allah itu menjadi orang yang muwahhid. Dan orang wahid artinya orang yang benar-benar bertauhid mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wal yaqin, menjadi orang yang yakin yang tidak ragu. Ibarat parang itu digala-gala, ada berulang lagi yakin. Saya yakin-yakinnya manusia makhluk di dunia ini tidak ada kecualinya, semuanya ciptaan Allah. Apa yang bisa kita kerjakan, apa yang bisa kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita rasa, semuanya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan ragu-ragu, kita yakin kita sehat karena Allah, kita sakit juga karena Allah, kita bahagia juga karena Allah, kita sedih juga karena Allah, kita hidup karena Allah, kita mati karena Allah. Ini jangan berubah. Hati kita harus yakin dan kita harus optimis. Kalau ada sesuatu apapun yang terjadi dalam diri kita, kita hanya mengeluh kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan wa ilallahi turja'ul umur. Hanya kepada Allah kita mengembalikan segala urusan, baik urusan dunia maupun urusan akhirat. Kemudian semalam orang yang selalu tafakkur dengan ayat Allah itu akan mendapatkan di antaranya kata Allah Subhanahu wa taala, orang yang mengetahui itu tauhid dan yakin, dan yang kedua menjadikan dia orang yang mahabbah dan syukur. Mahabbah, cinta kepada Allah, syukur dengan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang pertama tauhid, yang kedua yakin, yang ketiga mahabbah, rasa kasih cinta sayang kepada Allah dan kepada Rasulullah,
Jadi orang yang pandai bersyukur, ada perasaan syukur dengan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian katanya, wa min hafizatul fi al-inna, kita memikirkan tentang ayat-ayat Allah, tapi ayat-ayat Allah ini ada yang bentuknya wa min hafizatul fi wa'dillah. Kita memikirkan ayat-ayat Allah yang berkaitan dengan janji Allah. Allah ini ada punya janji, nilai janji la nyaman namanya wa'ad. Nilai janji la sedih wa'id. Jadi ada wa'ad, ada wa'id. Kalau wa'ad itu lil a'malil lati wasabahu Allah dalam ya awliyahu wa fi ba'adahu minal khairul al-'ajil wal ajil. Adapun yang disebut wa'ad itu ialah apa yang dijanjikan oleh Allah, apa yang diceritakan oleh Rasulullah, apa yang disampaikan oleh para aulia Allah, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala al-'ajil wal ajil, apa yang akan dapat ganjaran yang segera dan ganjaran yang nanti yang akan datang. Kita dipengajarkan kebaikan, misalnya kita baca istighfar. Ini kan janji. Al-Quran mengatakan wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajidu indallah wa khairu wa ajra wastaghfirullah innallaha ghafurur rahim. Dalam surah akhir surah apa namanya ini di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang cerita orang-orang yang beriman akan banyak meninggalkan sesuatu yang baik, yang padahal itu sangat baik dan pahalanya besar, yaitu membaca istighfar. Siapa yang baca istighfar? Rasulullah mengatakan, "Banda suka istighfar, ya Allah, min kulli dhaikin farajan wa min kulli hammin farajan wa razaqallahu min haitsu la yahtasib." Allah berjanji lawan orang yang selalu baca istighfar akan diberikan 3 macam. Sering beliau sampaikan, pertama, kesusahan akan dapat kelapangan, kesedihan akan dapat kegembiraan, dan rezeki akan berlimpah. Kan ini kalau berbicara tentang masalah istighfar akan mendapat kemudahan, dapat kesusahan, kesusahan dapat kemudahan, kesedihan akan dapat kegembiraan. Ini bisa. Yang sekarang kita sedih, kemudian berkat kita selalu baca istighfar, akhirnya datanglah dari Allah kelapangan kemudahan. Kan segera. Ini yang wa'ad yang segera, yang wa'ad bahasa kita yang ajil. Tapi ada yang ajil, yang kaidah ada sekarang. Yang ada sekarang. Orang yang selalu salat berjamaah kaidah oleh Allah akan diberikan naungan di padang mahsyar kan nanti. Nah, di sini kita disuruh untuk memikirkan ayat-ayat Allah yang berkenaan dengan wa'ad, yang berkenaan dengan janji Allah yang akan mendapatkan balasan, bisa diberikan oleh Allah Ta'ala. Wa'adnya itu kesenangan, kebahagiaan, kemudahan di dunia, dan bisa juga akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang ajil, yang akan datang. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wa'adallahu alladziina aamanu minkum. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan lawan mereka Allah yang beriman wa 'amilus shalihat. Allah akan memberikan balasan orang-orang yang beramal saleh. La yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan memberikan gantian yang bisa di dunia. Kama stakhlafal ladzina min qablihim. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kemudahan janji orang
siapa-siapa yang beramal baik, yang beramal ibadah, kebaikan apapun, maka di dalam Al-Quran, "Wa ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah." Kita jangan ragu-ragu, kebaikan yang kita kerjakan itu sekecil apapun oleh Allah tentunya akan diberikan balasan. Jadi kan ada yang sia-sia. Apa yang kita kerjakan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, ada sia-sia, yakin semua apa yang kita kerjakan oleh Allah akan mendapatkan balasan ganjaran, yaitu bagian pahala ibadah yang kita kerjakan. Ibadah yang kita kerjakan di dunia ini ada yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala balasannya di dunia, dan ada yang balasannya di akhirat. Itu yang disebut namanya wa'ad, bisa bentuknya yang segera di dunia kita rasakan nikmatnya. Kemudian bagi kita orang yang beriman, Allah Subhanahu wa taala menjanjikan segala apa saja yang kita kerjakan, wa amma man a'ta wa taqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Allah mengatakan, adapun sesuatu apapun siapa yang mau memberi ya, memberi apa saja yang bisa kita berikan. Tapi itu mengatakan asadaq walau bisyikki tamratin. Dalam hadis Rasulullah mengatakan, bersedekahlah kamu walaupun hanya secuil serubik ya kurma bila-bila ini. Ya kisahnya bahari kurmanya banyak kayak ini, sementara orangnya banyak, ada pemberi sedikit seorang, yang lain ada, akhirnya terpaksa dipotong-potong. Asadaq ya, walau bisa kita walaupun sedikit dari potongan-potongan. Rasulullah mengatakan, baiklah mustati' kalau mana bisa ada awak ada nabi situ walau bijak akibat, walaupun hanya sedikit air. Kisahnya kalau ia dibakar di Madinah itu dulu air itu susah. Sampai Rasulullah mengatakan, sahabat bertanya, kalau mau kurban ada, kalau kita berisi baju dingin ada, dan melihat Rasulullah apa yang diberikan pujian walau kita besar. Kalau ikan anak awal disedekahkan sebagai kurban, anak awal ikan memberi baju tak kurihin benar. Kita sejauh itu kemarin juga beribadah dia tetap ibadah, ini satu kebaikan yang luar biasa. Jadi kita ini oleh Allah Subhanahu wa taala orang yang mau memberi, wasaddaqa bil husna, dan membenarkan dengan segala macam kebaikan. Kita ini dari bandar kebaikan, jangan ada umpat. Kalau ada kebaikan apapun kita harus melibatkan diri. Kebaikan apa? Ya, kalau mendengar dari hadis Nabi, dari Al-Quran tentang kebaikan, kita harus berbuat baik. Kebaikan dengan siapapun, kebaikan dengan manusia, baik. Kebaikan dengan binatang, baik. Kita pokoknya dalam yang kebaikan, jangan sampai ada umpat. Tapi ingat sebaliknya, kalau ada dalam kejahatan, jangan sebaliknya. Kalau kebaikan, di mana ada orang berbuat mendengar kebaikan, kebetulan kita bisa mengerjakan kebaikan yang dikerjakan orang, jangan ada umat rugi. Akhirnya kita menyesal, karena kita menyesal. Jadi kita ini kebetulan waktu lapar ada, kebetulan seorang sehat bisa mengerjakan. Kenapa sih kada umat? Kenapa kada pun melibatkan diri? Adapun orang yang mau memberi dan orang mau membenarkan dengan segala macam kebaikan, kita dibantu ada tahu baik, padahal itu baik, tapi kada umat. Ya, tapi kada umat. Kita jangan, kalau yang namanya kebaikan dimanapun kita mendengar, kalau ini kita bisa mengerjakan kebaikan itu harus kita. Kenapa? Karena kebaikan yang kita kerjakan itu bukan
kebaikan yang kita kerjakan untuk kita sendiri. Kata Allah, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra." Ini di dunia. Siapa yang mau memberi, siapa yang mau membenarkan segala macam kebaikan, diberikan oleh Allah kemudahan dari segala macam kemudahan. Fasanuyassiruhu lil yusra. Maka kita ini di dunia ini banyak problem menjerulah, banyak masalah, ya kan? Dan masalah itu kesusahan, kesulitan. Supaya jangan merasakan kesulitan, supaya kita selalu dapat kemudahan, ya kan? Selalu hanya jalan-jalan apa yang kita kerjakan tadinya rasanya sulit, tapi ada jalan yang bisa kita kerjakan. Nah, apa obatnya orang ingin mendapatkan kemudahan di dunia ini? Pertama, Allah mau memberi, memberi apa? Apa yang bisa kita berikan? Kepada siapa kita memberi? Siapa yang kita ingin kita beri? Dan jangan pandang dulu, oh ini kada pula kada boleh, oh ini bukan seagama kada boleh, oh ini bukan paitu kami kada boleh, oh ini bukan grup kami kada boleh, oh ini lain kada bukan hubungan kami, ini lain hubungan kami kada boleh. Kita jangan membeda-bedakan antara siapa. Pokoknya apa yang bisa kita berikan kepada siapapun orangnya, kita beri. Ya, memberi ini pertama, berikanlah lawan orang yang membutuhkan menjerurat, ya kan, orang yang membutuhkan. Dan ini bukanlah hanya lawan orang lain. Kita punya istri, kita punya suami, kita punya anak, kita punya keluarga. Maka Nabi mengatakan memberikan sesuatu kepada keluarga kita, pahalanya itu lebih besar daripada memberikan kepada orang lain. Kita ini memberi lawan anak, memberi lawan bini, memberi lawan orang, memberi lawan anak, lawan bini itu banyak pahalanya pada lawan orang. Jadi dulu kalau kita pikir-pikir jujur juga, kalau orang diberi anak lawan bini ada diberi, tambahnya lawan orang baik pada lawan kami kada memberi, lawan orang baik pada lawan pulang, lawan sabuku ada diberi kada boleh. Maka oleh karena itu dibakar itu kamu ya, saya punya banyak pada berjabat, tapi aku mana bisa diberinya, makanya miskin pada lawan pulang. Oleh karena itu kalau untuk memberi ujian Nabi yang pertama dulu berikanlah kepada keluarga kamu, berikanlah kepada keluarga kamu. Jadi kita memberi dan jangan khawatir memberikan sesuatu kepada orang lain, karena berdasarkan jelas mengatakan Allah wa anfaqtu min khairin wa huwa yukhlif. Apapun yang kita infakkan untuk kebaikan, Allah siap memberikan gantiannya. Wa huwa yukhlif, Allah akan memberi. Nah, jadi kembali tadi, kita wajib percaya, beriman dengan mengerti dengan janji-janji Allah. Janji Allah kalau yang namanya wa'ad, janji yang nyaman, janji yang akan dapat. Bisa kenyamanan yang dijadikan Allah itu pahalanya itu sebagai tadi apa fasanuyassiruhu lil yusra. Ini ceritanya kisah kita punya kesulitan, kita punya problem, kita punya sesuatu, tapi berkat kita mau bersedekah, berkat kita mau membenarkan, ya orang juga ada percaya atau baru kebaikan itu dilihat dulu orangnya nih siapa gerak apa aja membawa orang berbuat baik ini kawan kita, ya kan, musuh kita, ya kan, kita ada boleh siapapun orang yang mengatakan kebaikan, kita orang yang beriman berhak untuk mengikutinya asal yang namanya kebaikan. Jadi tadi kembali Allah mengatakan fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Ini ceritanya kisah wa'ad akan menimbulkan bersetidaknya memberikan kemudahan bagi kita di dunia, kemudahan bagi kita di akhirat. Itu kita lakukan. Ada lagi Allah mengatakan
Abrar namanya. Abrar ini orang yang baik. Dan Allah mengatakan innal abrara lafi na'im. Orang-orang yang abrar, orang-orang yang baik, siapapun orangnya, itu akan selalu mendapatkan na'im, nikmat yang banyak. Akan nikmatan na'im, ya. Ini nikmat itu satu, tapi kalau na'im, nikmat yang banyak. Kita hidup ini selalu mengharapkan nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila Allah memberikan nikmat kepada kita, nikmat apapun, ya kan? Nikmat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan nikmat kepada siapa yang Dia kehendaki. Terus siapa orang yang pernah mendapatkan nikmat Allah? Ya orang-orang al-abrar, orang-orang yang beruntung, orang-orang yang baik. Orang-orang beruntung, orang yang baik, kita tahu. Ya kan tadi sinilah kita untuk menjadikan kita ini sebagai orang yang abrar, orang yang baik. Dengarkanlah apa yang ada di dalam Al-Quran. Dengarkanlah apa petunjuk-petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita jangan ragu-ragu orang yang mengikuti ajaran-ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah, orang yang mengikuti petua-petua apa yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran, itu akan menjadikan kita orang yang abrar, orang yang beruntung, orang yang beruntung. Tapi sebaliknya, inilah kita. Kenapa? Karena di dalam diri kita ada nafsu. Nafsu ini bila dia ada yang baik, kalau yang namanya nafsu itu kadang tapi hapun di bawah meja kadang baik, itu sudah gimana? Indah nafsala amarah bisu. Kata nafsu yang namanya nafsu amarah ini bila pandangan baik kadang tujuh. Tapi malah nafsu ini bila dia pandangan ada baik, ini yang senang. Sehingga nafsu kita ini condongnya itu indah nafsala amarah bisu. Nafsu amarah itu selalu banyak manusia untuk berbuat baik. Bila dia jangan mengenai kata baik, baca-baca alasan, sakit kepala, berhimusan lah, ya kan, pahamihan lah. Oh ya, kamu sakami-kami ya. Ini gak ada kawan-kawan sedih. Kan jadi berarti. Tapi kawan udah terkaping ya. Pasar udah terkaping ya. Nah, jadi sinilah kita untuk mengetahui apa di dalam diri kita ini. Tapi kalau kebaikan, ya kan. Kalau untuk kebaikan dia berpaling. Tapi kalau untuk urusan dunia dia tetap. Nah, ini berarti manusia itu dikuasai nafsu. Jalan kemana bisa jalan. Oh ternyata jalan ke masjid kada bisa. Oh ternyata untuk majelis taklim kada bisa. Ya kan? Menghadiri acara-acara kebaikan kada bisa. Tapi pun ada acara-acara tentang kebaikan bisa. Mengeluarkan duit kalau untuk kebaikan berpikir 20 kali dulu. Ya kan? Tapi kalau untuk sudah, ya kan? Berapa aja bisa mengamalkan diri kembali. Yang pertama, kita itu pandangan wa'ad dan wa'id itu nanti akan timbullah. Nah, apa gunanya mendengarkan wa'ad? Apa gunanya mendengarkan wa'id? Al-wa'ad janji yang nyaman, janji yang bisa mendengar kemudahan. Al-wa'id janjinya yang sedih, mendengar cerita kisah adab siksa api neraka. Ya kan? Kalau innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Ayat ini ya kan? Kata Allah SWT, innal abrara lafi na'im wa innal fujara lafi jahim. Jadi sini ada abrar, ada fujar. Kalau abrar orang yang beruntung, kalau fujar orang yang celaka.
api yang diturunkan ke dunia ini sudah diturunkan, artinya apa ya, kekuatannya dikurangi sudah berapa 70.000 derajat, dikurangi sampai api yang sekarang. Kalau yang asli yang tidak diturunkan langsung asli kayak di neraka itu, kata Rasulullah, seandainya api neraka turun ke dunia sebesar lubang jarum, kayak lubang jarum aja, dunia ini akan hancur. Bom atom itu gedal ya kan, ada senjata-senjata. Jadi akhirat itu nantinya orang-orang yang maksiat, orang-orang yang tidak membenarkan dakwah Allah, orang yang tidak membenarkan dakwah Rasulullah, orang yang memperenteng ya kan, hawa-hawa ya, ceritanya kan ada percaya lawan ajakan-ajakan Allah dan Rasulullah. Wa innal fujjara lafi jahim, oleh Allah dijanjikan masuk dalam nerakanya. Naudzubillah min dzalik. Naudzubillah. Bapak Ibu, jemaah yang dimuliakan Allah, apa maksudnya kita mendengar wa'ad dan wa'id ini? Yatawalladu minha ar-rabb bil akhirah. Dengan kita mendengar wa'ad dan wa'id ini, timbullah keinginan, kemauan untuk berpikir gesan keperluan di akhirat. Kita hidup di dunia bukan selamanya, tapi kita tahu hidup di dunia hanya sementara. Kehidupan yang hakiki nanti setelah kita hidup di alam akhirat. Kenapa? Kalau di dunia terbatas 50, 60, 70, ada sampah. Ya kan? Ada tahu lagi, wah ini kan ada malaikat pilih dulu lagi ini yang anu, yang tua, ada tahu lagi yang kaya, yang suci, yang miskin, yang kaya, tidak ada bedanya. Oh ya, di dunia ini tidak selamanya. Bentuknya muakkatan, bahasa kita itu hanya beberapa waktu saja. Bahkan kalau menurut dalam hadis, Rasulullah mengatakan kehidupan manusia ini ibarat orang berjalan, jalan-jalan. Pada suatu saat para sabuyuk memandanglah di suatu tempat. Orang di dunia ini ibarat hanya berteduh sementara. Orang yang berlayar di dunia ini ibarat orang berjalan. Bila sampai di waktu sampai ke sabuyuk memandang, dan memandang itu kita tidak memandang sementara di dunia. Nanti setelah itu kita akan terus lagi meneruskan perjalanan. Nah, di dunia ini sementara ibadah saya memandangkannya ibadah terminal akhir kita ini. Terminal akhir manusia di dunia ini bukan di dunia, terminal akhirnya nanti di akhirat. Ini yang dikatakan oleh Allah, wal akhiratu khairul laka minal ula. Sehingga pekerjaan yang kita kerjakan itu ada pekerjaan untuk dunia, ada pekerjaan untuk akhirat. Nah, kita di dunia ini perlu pekerjaan dunia, iya. Kita tidak perlu aku mencari, perlu aku berusaha, perlu. Tapi ditanya
kita hadap ke pasar penjara baju juga sekadar ada atau orang menjual toko tutup udah toko ya ada apa HP ya siapa kan kawan kan siapa kaya halo kenapa ya biar ada guys lagi tentang belum pakai apa apa habis anda jadi ambil jangan dia artinya apa kita bisa minta pertolongan orang lain ketika sudah di urusan akhirat apa bisa demikian kita di akhirat nanti akan masuk di masuk dalam neraka apa kira-kira ada yang menyuruh ada yang mengirim makanan ada neraka ada apa dan oleh karena itu inilah wa'ad dan wa'id ini tadi kita bicarakan kenapa kita harus mendengar wa'ad janji yang kenapa kita harus mendengar kisah wa'id supaya nilainya kita mendengar urusan akhirat yang baik hadap penggawe baik bila mendengar kisah tanggian ada baik tak ya ini judulnya nah jadi kira-kira untuk yang hari ini kita tafakkur memikirkan tentang wa'ad janji Allah baik janji Allah yang segera diberikan Allah ataupun janji Allah yang nanti sama juga kisah wa'id itu juga ada yang segera ada yang tidak ya kan oleh Allah Subhanahu wa taala demikian sama ada yang oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan oleh Allah taala sudah di dunia ini sudah diberikan teguran oleh Tuhan ini wa'id namanya Bapak Ibu jawab ayat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan apa yang Allah sampaikan bila benar-benar ini adalah karena Allah dan Rasul kalau ini salah